Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel PF Camp. Nah, pada hari ini saya akan mencuci tenda. Nah, teman-teman, untuk alat yang kita gunakan untuk mencuci tenda ini ada dua saja, yaitu kanebo, ya, kanebo seperti ini, dan juga sapu. Sapu yang hijaunya ini terbuat dari serat nilon ya, teman-teman. Jadi ini agak keras sapunya, tapi agak keras banget. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sikat, saya khawatir nanti akan menggores lapisan yang ada di dalam tenda ini. Sehingga ini kan ada lapisan untuk anti tembus, untuk anti air ya. Jadi biar nggak tergores, saya menggunakan bahan yang lebih lembut ya. Makanya saya bisa menggunakan ini. Nah, cukup dipisah kayak gini aja. Oke, bagaimana cara saya mencuci tenda ini? Ini alas saya ya. Bagaimana caranya? Silahkan tonton videonya sampai habis. Oke. Kalau mencuci tenda glamping, sebenarnya ya tenda apapun ya, itu disarankan untuk tidak menyikat tenda. Nah, tidak menyikat tenda untuk menjaga agar lapisan anti airnya itu bisa tetap terjaga. Kalau kita cuci, kita sikat, kita kucek-kucek seperti itu, dikhawatirkan nanti lapisannya akan terkupas sehingga nanti tenda kalian tidak bisa lagi menahan air atau bocor. Jadi caranya adalah cukup dilap-lap saja, dikasih air, dilap-lap. Apakah perlu pakai sabun? Tergantung teman-teman, tergantung bagaimana tingkat kekotoran dari tenda kalian. Jadi kalau tendanya tidak begitu kotor, hanya debu-debu yang menempel sedikit saja, disarankan nggak usah pakai sabun teman-teman. Jadi cukup dengan air mengalir saja, kemudian dilap dengan kanebo. Kalaupun harus disikat, pakai sikat yang lebih lunak ya, seperti pakai sapu begitu, sapu hijau yang hijaunya terbuat dari nilon. Nah, kalau teman-teman memang agak kotor ya dan perlu menggunakan sabun, jangan menggunakan sabun sembarangan. Jangan menggunakan sabun-sabun seperti cuci pakaian atau cuci piring, itu jangan. Tapi teman-teman bisa menggunakan sabun khusus untuk tenda. Jadi ada sabun yang khusus didesain untuk tenda. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan klerak ya, seperti kalau kita mau mencuci pakaian yang terbuat dari batik begitu ya, itu biar nggak gampang luntur, biasanya pakai klerak. Atau kalau nggak pakai klerak, bisa pakai sampo ya. Jadi ceritanya tenda saya ini sudah digunakan beberapa kali
memang tidak begitu kotor sebenarnya, karena alhamdulillah ketika kami camping itu tidak banyak kotoran yang menempel di tenda ini. Tetapi karena saya nyimpannya itu terlampau lama ya, jadi saya punya 2 tenda, kadang tidak setiap camping saya menggunakan tenda yang sama, sehingga tenda ini lebih dari sebulan setengah ya tidak nggak dipakai ya, gitu. Sehingga yang terjadi adalah ada debu ya di dalam bagnya itu, jadi seperti jamur begitu, tapi jamurnya itu jamur kering. Dia seperti debu, jadi bukan menempel di tendanya, tapi dia ya kayak serbuk begitu. Nah, ketika kemarin saya pakai untuk ya camping kecil ya di sekitar rumah sini, niat saya mau saya bentangkan saja biar lebih kering begitu. Ternyata di dalamnya itu tercium aroma-aroma jamur ya, sehingga ini tidak bagus untuk pernafasan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya kenapa di bawah tenda ini, di dalam ini saya pasang matras ya. Mau nyuci tenda kok dipasang matras di dalamnya, ini buat apa matrasnya ini? Jadi ceritanya tenda ini merupakan tenda apa namanya, tenda yang pompa ya, pakai angin. Dan ini kalau tidak pakai pasak, kalau nggak dipasak ini melengkung-lengkung teman-teman. Jadi ini tidak bisa kokoh seperti ini. Jadi ini dia bisa melengkung-melengkung, akhirnya dia roboh kalau tidak dipasak di keempat sisinya. Nah, karena saya mencuci tenda kan tidak di tanah ya, tapi yang di permukaan yang berlantai ini, maka ini nggak bisa saya pasang pasak. Karena kalau ini saya pasang pasak tentu akan merusak lantai ya. Nah, karena nggak bisa dipasang pasak, maka ini struktur dari tenda ini lembek, nah, sehingga dia mudah roboh. Karena itu saya pasang matras yang ukurannya pas dengan tenda, ini 2x2 matras yang biasanya buat pertandingan pencak silat ya. Jadi dia tebalnya 1,5 cm ini ya, 1,5 cm. Nah, saya pasang ke empat-empatnya, jadi dia bisa menopang ke 4 sisinya, sehingga ini bisa berdiri dengan tegak ya. Jadi sebenarnya ini harusnya nggak dipasang nih matrasnya, karena nanti saya perlu mencuci di bagian bawah ya. Tapi karena ya tadi biar permukaannya lebih kuat, nyucinya juga lebih gampang, maka sementara saya pasang matras. Nanti kalau sudah waktunya mencuci bagian bawah, saya lepas baru saya cuci. Begitu. Untuk tenda yang bagus ya biasanya, atau tenda-tenda umumnya yang anti air gitu, permukaan bawahnya ini biasanya tidak bocor, sehingga airnya akan tertampung ya. Sehingga kita perlu menggunakan airnya ya, kita bisa pakai kanebo, kita peras saja seperti ini, kita lakukan sampai ini habis airnya.
Nah, sekarang permukaan tenda ini sudah dicuci dan airnya sudah diserap oleh kanebo. Kita tinggal menunggu kering saja ya teman-teman. Kita angin-anginkan saja sampai ini kering. Kalau teman-teman mau mencuci tenda, disarankan tidak menjemur tenda di bawah sinar matahari langsung ya. Nah, ini sudah mau ada matahari, nanti akan saya pindahkan di tempat yang lebih teduh. Jadi tidak disarankan untuk menjemur tenda di bawah matahari langsung, karena nanti akan timbul bercak-bercak biasanya teman-teman. Jadi kalau ada air ya, ada air yang membasahi tenda, kemudian kena cahaya matahari langsung, itu biasanya ada bercak-bercak airnya, bekas airnya. Seperti kalau kita mencuci mobil begitu, kalau belum dalam keadaan kering, jangan terpapar sinar matahari. Tadi ini sudah saya lap dengan kanebo sehingga permukaan airnya sudah bersih, tinggal sedikit saja, hanya lembab saja. Ini kalau kena sinar matahari pagi masih nggak apa-apa, tapi kalau dalam keadaan basah banyak airnya, jangan langsung kena sinar matahari karena akan menimbulkan bercak-bercak seperti itu. Jadi tadi saya sudah mencuci tenda, dan karena memang hanya debu-debu saja, maka saya tidak menggunakan sabun khusus ya, tidak ada sabun. Saya hanya menggunakan air yang mengalir saja dan juga kanebo ya, kanebo. Jadi hasilnya cukup bagus. Ini sudah bersih dari jamur dan tinggal menunggu kering ya. Oke teman-teman, itu saja tutorial bagaimana saya mencuci tenda, dan sampai jumpa lagi di video yang lain. Oke, sampai jumpa.